bekerja, selain IO, saya juga sampingan jadi germo. Tiba-tiba celana saya dicuci, baju saya dibuka. Saya mau pulang sebenarnya. Jadi seperti iblis berbicara pada saya, nggak usah, udah lu enak di sini sama dia, bilang gitu kan. Apakah Tuhan sanggup memulihkan seseorang yang sudah keburu rusak? Halo sahabat solusi, selamat bergabung. Siapkan dulu minuman seperti saya supaya kita lebih santai mengikuti program ini ya. Selama 3 menit ke depan kita akan membahas sesuatu bukan tentang sudut pandang. Karena kalau kita bicarakan tentang hal ini pasti akan ada begitu banyak perdebatan sudut pandang agama, budaya, norma. Ya, betul. Tetapi kami ingin menawarkan jalan keluar yang mungkin saja selama ini Anda berpikir, apakah mungkin masih ada jalan keluar untuk case seperti ini? Tiba-tiba celana saya dicuci, baju saya dibuka. Tapi mereka sambil ngakak-ngakak gitu, wah gitu. Dan mulailah mereka mencoba untuk melecehkan saya di malam itu juga. Kamu sekarang ikut Om. Kemana Om? Udah, kamu gak usah baik-baik. Ini penting. Kamu gak usah takut. Tapi aku nggak bisa. Bisa. Saya ditarik ke kamar mandi dan disuruh saya melakukan hal yang tidak senonoh dengan dia. Jadi saya benar-benar hancur saat itu. Kamu kenapa? Sedih gitu? Lebih baik aku mati daripada aku harus hidup hina kayak gini. Udahlah, jalanin aja. Siapa tahu dari situ kamu bisa dapat uang banyak. Iya juga sih. Tapi aku bingung. Udahlah, nggak usah bingung-bingung. Nanti saya ajarin. Kamu kan keren, ganteng. Pasti banyak yang suka. Udah, santai aja. Akhirnya saya diajar sama dia, mendingan daripada kamu stres, mikirin masalah kamu, mendingan kamu terjun aja di dunia itu. Bisa ngasilin duit katanya gitu. Nah karena tertarik, dugem bareng sama dia, mulai belajar bagaimana jadi germo. Mulai bekerja, selain IO, saya juga sampingan jadi germo. Tamu saya itu, tolong dong temenin siapa yang bisa nemenin Babe. 2 orang ya oke. Saya coba masuk ke pub, saya coba cari-cari, oh nemu 2 orang. Si bapak ini udah kasih uang ke saya, udah kasih bonus, terus udah dikasih juga ke mereka 2. Tak pikir nih perempuan 2 ini bisa dipercaya gitu. Aku izin ke toilet sebentar ya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Tapi tiba-tiba kok nggak nongol lagi nih 2 perempuan. Cari di bawah udah nggak nemu. Aduh. Nah si bapak 2 ini udah mau pulang, udah tanya di mana kok nggak ada yang nemenin. Nah, kemana ceweknya? Tadi kan ke toilet. Udah gini aja, kalau nggak ada ceweknya, kamu harus bertanggung jawab. Aduh. Jadi di dalam room, saya gantiin si perempuan 2 ini untuk bisa muasin si 2 bapak ini. Karena udah terbiasa dengan kehidupan malam seperti itu, saya jadi terdorong untuk pingin lagi ngelakuin seperti apa yang pernah saya alami sebelumnya. Akhirnya saya coba cari kepuasan, bahkan karena uang udah sempat juga udah habis, jadi saya akhirnya jadi kayak jual diri gitu juga ke bapak-bapak yang ada di dalam situ. Nah jadi selama perjalanan di Jakarta itu tetap make ini aku udah lebih dari 8-9 make, tapi kok nggak berasa gitu. Akhirnya aku tambah nyabu. Nah di situ tiba-tiba langsung nggak tahu kenapa itu temanku bilang saya udah di lantai katanya, udah berbusa, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Paru-paru kamu sudah sangat parah. Sebaiknya kamu dirawat di rumah sakit. Dokter bilang ini nggak bisa nih dibiarin dan harus segera diobatin. Nah saya nggak mau di rumah sakit di Jakarta. Saya bilang aduh kayaknya kalau saya di sini takutnya mati, nggak ada keluarga yang lihat. Saya mau dirawat di kampung aja. Soalnya di sini saya tidak punya siapa-siapa. Akhirnya saya disuruh tanda tangan sama izin juga sama teman-teman. Akhirnya saya diizinin pulang ke Manado. Jadi pada waktu itu setelah masa pengobatan selesai, mama bilang udah kamu tinggal sama mama aja dulu sambil perawatan, ikut mama ke Sangirta Laut karena mama tugas di situ. Ya udah. Mike, mama prihatin sama kamu. Kemarin paru-paru kamu sakit parah kan Mike? Ingat Mike, Tuhan udah sembuhin kamu, jadi kamu harus berubah. Harus kembali ke jalan yang benar. Tinggalin jalan-jalanmu yang salah. Saya sempat berpikir, yang penting saya lihat mama udah happy, udah senang, udah baik. Nanti saya berencana akan kembali lagi ke Jakarta dan bisa cari tempat yang bagus untuk operasi semuanya. Operasi dari laki jadi perempuan.
Saya tidur di kapal. Ombak gede banget akhirnya bikin saya jatuh dari kasur. Nah itu pas bangun itu orang-orang udah teriak, itu saya takutnya setengah mati. Mau berdoa saya nggak bisa tapi pengen berdoa gitu. Tapi ada rasa malu gitu. Nah akhirnya saya seperti ada di dalam hati saya itu kayak, ayo kamu berdoa. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu. Kayak seperti ada yang menahan untuk ngomong gitu, untuk berdoa. Ketika saya mau coba bilang Tuhan, kayak mulai kebayang lagi dosa-dosa saya yang saya lakukan. Kayak nggak layak untuk ngomong Tuhan gitu. Cuman karena kondisi kapal sekarang benar-benar pada waktu itu udah mau tenggelam, itu lampu itu udah mulai mati-mati. Akhirnya saya coba mengikuti dorongan hati saya pada waktu itu. Tuhan ampuni saya. Dan saya lihat mama saya lihat orang-orang di situ. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mama saya itu menjadi korban di kapal ini gara-gara perbuatan saya gitu. Tolong Tuhan, aku mau bertaubat. Aku menyesali Tuhan. Saya jadi nasar. Saya bilang Tuhan kalau Tuhan lalukan kami dari peristiwa ini. Kalau mama saya selamat, kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Saya berjanji, saya akan tinggalin kehidupan saya yang lama dan saya akan melayani Tuhan seumur hidup. Besoknya udah bangun, kapal itu udah berlabuh di tempat tujuan. Nah akhirnya sampai di situ dengan selamat, baru saya cerita ke mama. Saya mengalami seperti itu. Mike, dimakan, diminum dulu ya tehnya. Makasih ya, Ma. Iya. Gimana Mike? Sehat kamu? Puji Tuhan sudah membaik, Ma. Puji Tuhan. Kamu harus ingat ya Mike, nasar kamu. Karena setiap badai yang harus kita lewati itu, kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Iya, Ma. Aku janji. Aku sudah berubah. Aku pengen menjadi laki-laki sejati. Aku ingin menikah dengan perempuan. Dan aku juga ingin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan menjalani firman-Nya. Amin. Mama percaya kamu pasti bisa berubah ya Mike. Terima kasih, Ma. Doain aku terus ya. Pasti. Untuk kembali sungguh-sungguh ke Tuhan memang tidak semudah seperti yang saya ucapkan pada waktu di kapal. Karena perjuangannya itu yang benar itu ketika saya keluar dari kapal. Setelah ucapkan nasar itu saya merasa perjuangan yang paling berat. Dan itu sekitar setahun apa 2 tahun saya ngalamin itu jatuh bangun pada waktu di Sangiarta Laut. Jadi setiap kali saya jatuh, itu muncul lagi di dalam pikiran saya. Ingat nasar, ingat waktu peristiwa di kapal. Jadi itu yang membuat saya menyesal lagi, bangkit lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba gak tahu kenapa, itu rasa muak dan terhadap diri saya itu makin besar. Dan membuat saya berani untuk ambil satu keputusan lebih lagi. Mulai dari Facebook saya hapus, nomor telepon saya ganti. Dan saya bilang, saya harus berubah. Saya putusin semua pacar-pacar saya. Saya putusin hubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan masa lalu. Dan saya berjuang. Saya mulai diajak ibadah, mulai diajak persekutuan. Saya mulai buka lagi Alkitab. Diberikan satu kesadaran kalau hidup saya ini semata-mata hanya karena Tuhan. Jadi hidup sekarang saya ini adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih banyak buat Tuhan dan inilah hidup saya. Saya mau persembahkan hanya untuk Tuhan sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan yang sudah memberikan pertolongan. Memang kejadian yang bertubi-tubi di luar dari pemikiran kita, dari rencana kita, dan itu sesuatu yang membuat kita berubah menjadi semakin terpuruk, tidak bisa kita terima. Kita menjadi pribadi yang inferior, mindernya berlebihan, rendah diri, apalagi kalau kita biarkan pemikiran bahwa kok Tuhan tega sih sama saya, kenapa harus saya yang mengalami ini? Sehingga saya sudah keburu rusak duluan. Saya sudah di posisi di mana saya merasa saya terjebak dengan tubuh saya yang tidak semestinya ini. Lalu saya merasa direnggut kehormatan saya. Sehingga saya memiliki satu kapasitas pemikiran meletakkan negatif self-image atas diri saya. Dan saya membangun satu tembok untuk melindungi diri saya. Karena siapa lagi yang melindungi saya? Ya memang benar, jikalau ada pertanyaan. Apakah Tuhan sanggup memulihkan seseorang yang sudah keburu bisa dikatakan rusak? Maaf sebelumnya kalau aku ganggu kamu. Tapi
Aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa. Aku juga pikir kalau kamu pasti bisa ngertiin aku. Itu saya mau pulang sebenarnya. Dia seperti iblis berbicara pada saya, nggak usah, udah lu enak di sini sama dia, bilang gitu kan. Sisi lain saya pingin pulang, saya masih takut sama Tuhan. Ya udah iya, kamu yang sabar ya. Dia ngelendotin saya, dia tiba-tiba diciumin saya, pas itu saya kepancing. Saya tidur bareng, saya hubungan seks itu malam itu. Dan saya merasakan, Tuhan, apa yang aku lakukan tadi? Takut, rasa nyesel gitu kan. Saya udah mengotori diri saya lagi gitu. Halo ya kak. Dan saya sudah curiga, jadi saya kira ini ada yang tidak beres. Aku pulang sekarang kak. Grace, kamu sadar nggak kalau hari ini kamu telah melakukan kesalahan? Apakah kamu memiliki hubungan kembali dengan wanita? Saya merasa hancur waktu itu, dan di situ saya gemetar karena saya merasakan saya dosa lagi gitu. Sudah pasti saya kecewa saat itu gitu ya. Kecewa dalam arti ya shock gitu ya, dan sedih. Tuhan sudah mengampuni saya kembali saat ini, dan saya merasakan damai sejahtera. Dan saya tidak pernah kontekan sama namanya Norma itu, dan saya langsung saya ganti nomor. Saya pokoknya saya jarang keluar juga. Iya, saya ini perempuan. Tuhan udah ciptakan saya perempuan. Kenapa saya bikin aneh-aneh gitu? Saya pakai pakaian cowok. Saya ini perempuan. Tuhan udah ciptakan saya perempuan. Saya melihat di cermin itu sambil melihat badan saya. Dan saya di situ saya sadar. Saya minta ke Tuhan supaya Tuhan mengubah, bukan hanya mengubah luar saya, tapi mengubah hati dan nurani saya sebagai perempuan, seperti layaknya perempuan. Grace, cepetan dong. Kita kan mau ke gereja, udah telat nih. Grace, Grace. Wah, Cantik ya? cantik ya. Cantik ya? Nah gitu dong. Mami seneng melihat kamu udah berubah. Dan pasti Tuhan senang juga melihat saya seperti ini. Nah, waktu itu Mami Devi datang juga. Ini yang juga sama Grace, ceweknya cantik juga gitu. Nah dari situ hati saya kan mulai tarik. Basic saya karena saya telah disakitin ya, saya merasa takut. Tapi ada bisikan nggak usah takut karena Tuhan selalu ada buat kamu. Akhirnya 1 minggu gitu deh, dia telepon saya, dia ngaku bahwa dia suka sama aku. Ya udah, kita mulai jalani. Apa yang jadi impian saya dan ibu saya di awal-awal, bahwa Ibu Grace ini pada akhirnya akan menjadi wanita tulen kembali, akhirnya menjadi kenyataan. Dan bukan saja beliau kembali menjadi seorang wanita tulen, beliau sudah menjadi seorang ibu. Tuhan udah membuang roh lesbi itu dari tubuh saya. Percaya. Saya punya istri selalu cinta Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Saya bangga itu. Saya minta terima kasih banyak sama Tuhan. Memang hidup dalam Tuhan itu seperti emas yang dibentuk, terus dibentuk, dan saat ini yaitu Tuhan membentuk kehidupan saya seperti menjadi emas yang indah di mata Dia. Sekarang gampangnya aja sahabat,
Kalau saya jalan itu lihat ke belakang, nggak ke depan. Yang terjadi saya nabrak. Saya pasti harus lebih banyak lihat ke depan daripada ke belakang. Kita menggunakan spion hanya untuk melihat dan mengingat bahwa di jalur itu ada jalan yang rusak. Sebenarnya tidak ada yang sudah keburu rusak atau salah. Sebab apa? Satu hal yang kebenarannya adalah kita berharga di matanya Tuhan. Kitab suci mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 4:3-4, sebab karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Oke, kita akan berhenti dan kita akan hentikan, tidak usah bahas lagi kenapa. Sebab hidup berjalan terus. Hidup tidak pernah merewind, tetapi move forward. Kita menata masa depan, bukan? Tetapi apa yang ada di masa depan kita, jikalau itu rencana kita sendiri bukan rencana Tuhan, berarti hidup ini bukan cuma sekedar apa yang menyenangkan hati kita saja, tapi juga menemukan kebenaran. Tunggu sebentar. Nothing is perfect in this world. Nobody's perfect in this life. Yes, indeed, saya setuju. But anyone can be perfect inside Jesus Christ. Ketika yang sempurna itu ada di dalam diri kita, kita jadi sempurna. Menyempurnakan rencana Tuhan yang semula. Nah, kebenarannya adalah seperti yang tercatat dalam kitab suci di Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti dari awal tidak ada yang salah. Tetapi jikalau ada kekecewaan, kesedihan, kecemasan, ketakutan, dan tuduhan atas diri sendiri, itu yang membuat kita menjadi pelaku merusak rancangan Tuhan yang semula. Atau kita mengizinkan dan memberi kesempatan untuk orang lain atau faktor di luar kita masuk ke dalam diri kita dan mengacaukan segalanya. Satu hal yang saya tahu, rencana Tuhan juga Anda menyaksikan program ini saat ini. Karena Tuhan mengasihi Anda. Karena rencana Tuhan selanjutnya adalah Dia akan memberkati Anda. Dia menyuruh kita untuk bertambah banyak, beranak cucu dan menguasai kehidupan ini. Tetapi bagaimana keadaan saya? Ya, kebenarannya adalah jikalau kita berhenti mengizinkan hati kita dituduh terus, maka kita punya keberanian mendekati kepada Allah. Dan apa yang kita minta dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 dikatakan di sana, apa yang kamu minta Allah akan jawab, Allah akan berikan. Bukankah ini satu hal yang baik? Mau sampai kapan kita hidup dalam ketidakpastian? Karena hidup tidak selamanya baik terus, tidak selamanya kita di dunia ini, pikirkan baik-baik. Bagaimana jikalau Tuhan panggil kita, lalu kita belum menemukan kebenaran itu? Saat ini, saya mau mengajak Anda untuk menemukan kebenaran itu. Mengundang yang sempurna itu tinggal dalam kehidupan kita. Siapapun Anda saat ini, kami ada untuk menjadi sahabat Anda. Dan di dalam Tuhan ada jalan keluar. Yesus Kristuslah yang Anda butuhkan. Yang perlu Anda lakukan adalah letakkan tangan di dadamu. Mari saudara, pejamkan mata dan ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, aku mau percaya kebenaran yang sejati adalah aku berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu aku mau membuka hati dan memberi kesempatan untuk diriku sendiri. Memberi kesempatan agar diriku bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ambil alih semua kehidupanku ya Tuhan. Engkau tahu sengsaraku. Engkau tahu kekecewaanku. Aku sakit. Aku pun sempat kecewa dengan Tuhan. Dan aku minta maaf. Sesungguhnya rencana Tuhan adalah yang terbaik. Yaitu saat ini aku menemukan kebenaran itu. Aku percaya kuasa-Mu mampu memulihkanku. Mampu mengembalikanku ke rencana-Mu yang semula. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang sudah berdoa sungguh-sungguh. Dan Dia akan melindungi saudara. Dan kasih-Nya memperbarui saudara. Ikatan itu diputuskan. Dan engkau sudah menjadi pribadi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada hal yang harus dilakukan. Karena kalau cuma begini saja tidak terjadi apa-apa. Hal yang pertama adalah
kita sudah membuka diri, memberi kesempatan buat diri kita. It's very enough, I think. Dan yang kedua adalah memberi kesempatan buat teman-teman baru kita. Yes, Anda sudah menyaksikan kisah nyata tadi, mereka punya teman baru. Nah, kalau Anda bingung, saya harus berteman dengan siapa? Anda hubungi nomor-nomor yang ada di layar TV Anda saat ini sekarang. Hubungi Sahabat 24, kapanpun. Setelah program ini selesai, Anda langsung menghubungi pun, mereka akan menerima telepon Anda. Anda akan didoakan, Anda akan menjadi sahabat mereka, mereka jadi sahabat baru Anda, dan Anda akan menemukan jalan keluar yang terbaik, dan Anda akan menikmati rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Sebab Tuhan ada untuk Anda, sama seperti Sahabat 24 setia untuk Anda. Terkadang, di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti, dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Kalau ada istilah unanswered questions, unsolved problems, itu memang mengganggu sekali ya sahabat. Kita sampai bingung-bingung mau cari jawaban di mana gitu ya. Nah, coba Anda klik www.jawaban.com, Anda ketik begitu, lalu Anda klik di sana, itu langsung muncul menu banyak banget. Dari menu devotional, perenungan, catatan-catatan yang akan menginspirasi Anda, memotivasi Anda, kisah-kisah nyata inspiratif diangkat dalam video-video yang juga sangat-sangat menarik untuk ditonton. Kemudian juga ada informasi penting, artikel yang terkait yang bisa menambah wawasan kita juga. Tentu dalam hal yang positif. Kalau Anda juga butuh teman curhat, Anda tidak sendirian, you are not alone. Ada Sahabat 24 yang bisa Anda hubungi. Semua semudah, tinggal klik gitu aja. Pokoknya www.jawaban.com, maka Anda akan mendapatkan jawaban demi jawaban dari berbagai macam aspek kehidupan. Ya kalau Anda nggak percaya, Anda tulis dulu, Anda alami sendiri. Perjalanan bersama dengan kami di jawaban.com. Tapi yang pasti terima kasih banyak untuk perjumpaan kita. Saya sangat bersyukur. Bukankah begitu sahabat? Karena kalau kita sehat, kita tetap semangat, berarti ada harapan untuk kita melanjutkan hidup kita jauh lebih baik dan berpengharapan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, apapun masalahnya, siapa bilang gak ada jalan keluar? Pasti ada solusi. Jadi salam sehat, tetap semangat, karena Tuhan mengasihi Anda. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.